Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tama tersenyum tipis, sakitnya biasa saja. Kamu jangan lebay, tidak apa-apa kan sekarang? Setelah ini aku akan segera membersihkan dan mensterilkan lukamu, kemudian memberikanmu obat anti-infeksi, kemudian membalut lukanya. Dan semuanya sudah selesai. Sangat simpel bukan? Raya Sucipto hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan pasrah dan bertanya dengan lemah, "Hei, apakah kamu nanti akan menggunakan alkohol untuk mensterilkan lukaku? Bukankah itu akan 1000 kali lebih menyakitkan dari ini?" Tama Renza lalu melambaikan tangannya. "Alkohol tidak cocok untuk sterilisasi luka. Aku akan menggunakan iodofor untukmu. Jangan khawatir, tidak sesakit alkohol." Raya menghela napas lega, lalu melihat Tama membawa sebotol iodofor. Lalu menggunakan penjepit logam untuk menambahkan bola kapas bersih, lalu mencelupkan bola kapas dengan iodofor dan mengoleskannya secara merata di atas lukanya. Iodofor adalah obat yang sangat cocok untuk debridement dan sterilisasi luka, dan rasa sakitnya memang jauh lebih sedikit daripada alkohol. Melihat Tama kemudian memegang penjepit kapas dan dengan hati-hati membantunya mengatasi lukanya, hati Raya Sucipto tiba-tiba merasa sedikit lebih tenang dan secara tak sadar menjadi menyayangi pria aneh yang membuatnya sangat marah. Dia menatap Tama dan bertanya dengan suara penasaran, "Hei, aku belum tahu siapa namamu?" Tama kemudian sedikit tersenyum, "Apakah namaku penting bagimu?" Mendengar itu Raya menjadi berpura-pura kesal dan berkata, "Terakhir kali kamu menipuku, aku belum menyelesaikan masalah dengan kamu. Jadi kamu tentu saja sangat penting bagiku." Tama lalu mengangguk dan berkata, "Hei, aku menipumu karena kamu melakukan terlalu banyak kejahatan untuk membunuh keluarga Matsumoto saat itu. Kamu juga orang Indonesia, jadi tentu saja kamu tahu apa yang dilakukan nenek moyang orang Indonesia." Raya tampak sedikit malu dan berkata, "Meskipun aku melakukan hal-hal keji itu, aku juga bertindak atas perintah. Atasanku dengan jelas meminta keluarga Matsumoto untuk membayar harga yang paling menyakitkan, jadi aku mengikuti instruksinya dan memimpin orang-orang untuk mengeksekusinya." Tama Renza lalu bertanya padanya, "Atasanmu yang kamu bicarakan, apakah itu Zain atau Chen Sucipto?" Raya lalu berbisik, "Iya Zain." Tama kemudian mencibir, dengan sedikit meremehkan, dan sedikit mencela diri sendiri, "Zain, bajingan tua ini, keberuntungannya sangat bagus. Aku tidak sengaja menyelamatkan putra dan putrinya secara kebetulan. Jevi dan Ayu, dua pewaris keluarga Sucipto. Tanpa diduga, aku juga menyelamatkan putri haramnya hari ini, dan aku merasa sangat mabuk berat sekarang." Raya Sucipto berseru, "Apa yang kamu katakan? Kamu menyelamatkan Jevi Sucipto dan Ayu Sucipto?" Tama kemudian mengangguk dan berkata dengan tidak nyaman, "Iya, akulah yang menyelamatkan keduanya saat di Jepang kemarin. Aku bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah anak-anak dari Zain Sucipto. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan menyelamatkan mereka. Itu benar-benar menyebalkan untukku." Raya Sucipto tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Hei kamu, apa kamu memiliki dendam yang mendalam padanya?" Maksudku dengan Zain Sucipto?" Tama lalu memandang Raya Sucipto dan berkata dengan serius, "Iya benar sekali, aku memang memiliki dendam kesumat dengannya.
Setelah itu, Tama berkata lagi, "Aku sudah berjanji di dalam hatiku, suatu hari nanti aku akan membuat dia berlutut di depanku, menangis dan meminta maaf kepadaku, memohon maaf kepadaku, dan kemudian aku mungkin akan menghilangkan kepalanya." Dia mungkin juga tersenyum dan menyerah. Apakah itu kematian atau hidup? Itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Tama masih belum tahu seberapa besar hubungan kematian orang tuanya dengan Zain. Dilihat dari informasi yang dia miliki sejauh ini, Zain memang musuh ayahnya dari dulu, dan bahkan secara pribadi membentuk aliansi anti Renza yang terkenal pada saat itu. Namun, masih belum diketahui apakah kematian orang tuanya ada kaitannya dengan aliansi anti Renza atau tidak dan seberapa banyak yang dimilikinya. Dalam spekulasinya, 3 pihak bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuanya. Salah satunya adalah keluarga Renza, kemudian yang kedua adalah keluarga Sucipto, dan yang lainnya adalah keluarga Rothschild di Eropa. Hanya saja dia belum mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuanya di antara ketiga pihak tersebut. Raya mendengar itu sangat terkejut ketika dia mendengar ini, dan bertanya ragu-ragu, "Bisakah kamu memberitahu aku kebencian apa yang kamu miliki dengannya?" Tama berkata dengan enteng, "Kamu tidak perlu menanyakan detail seperti itu tentang ini." Kemudian Raya mengangguk kecewa, lalu bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu namamu?" Tama Lali berkata dengan ringan, "Nama belakangku adalah Renza, dan namaku Tama." Raya Sucipto bergumam pada dirinya sendiri, nama terakhirnya adalah Renza. Tama Renza, mungkinkah dia? Mungkinkah? Ketika Raya mengatakan ini, dia menatap lurus ke arahnya dan berseru, "Apakah kamu dari keluarga Renza?" Melihat Raya mengenali asalnya, Tama tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Ya, aku memang bisa dianggap sebagai keluarga Renza, atau keluarga Renza sebelumnya." Raya berpikir sejenak dan bergumam, "Sebelumnya dia adalah keluarga Renza. Itu berarti kamu bukan anggota keluarga Renza sekarang." Dengan mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi yang sangat terkejut, "Keluarga Renza pada awalnya tidak makmur, dan setiap keturunan langsung sangat akrab bagiku. Jika kamu bukan anggota keluarga Renza, maka kamu mungkin adalah." Ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, Raya terkejut dan tidak bisa mengatakan apapun. Dia menatap Tama, dan berkata dengan takjub, "Di antara keturunan langsung yang ditinggalkan keluarga Renza, hanya ada satu Cahya Renza, tetapi dia meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Mungkinkah apakah kamu miliknya, putranya?" Ekspresi Tama berkilat, dan dia berkata dengan serius, "Ya, aku putra Cahya Renza." Astaga, seluruh tubuh Raya sepertinya disambar petir pada saat ini. Meskipun Cahya Renza telah meninggal sebelum dia lahir, tapi dia masih tahu nama ini. Tidak hanya itu, dia juga mengetahui beberapa masalah masa lalu antara ayahnya Zain dan Cahya. Dia tahu bahwa saingan terbesar ayahnya dalam hidup ini adalah Cahya Renza. Dia juga tahu bahwa pukulan terbesar ayahnya dalam hidup ini juga datang dari Cahya Renza. Pada masa itu, setiap orang di Surabaya mengagungkan Cahya Renza, dengan pasti akan penuh dengan pujian dan kekaguman dengan kedua tangan dan acungan jempol. Dan ketika mereka menyebut Zain Sucipto, semua orang menunjukkan sedikit penyesalan. Banyak orang meratapi bahwa Zain lahir di waktu yang salah, karena Cahya Renza saat itu begitu mempesona sehingga dia benar-benar menghancurkan semua pesona Zain Sucipto. Raya Sucipto juga tahu bahwa ayahnya tidak hanya merasa tertekan oleh Cahya Renza, tetapi yang lebih penting, istrinya adalah salah satu pelamar paling setia Cahya Renza. Saat itu, ayahnya sedang berjuang untuk mengejar istri sahnya yang sekarang, tetapi istrinya yang sekarang sangat mencintai Cahya Renza sampai mati sebelumnya. Menggunakan puisi kuno untuk menggambarkan situasi Zain Sucipto pada saat itu sangatlah tepat. Cuplikan puisi kuno itu adalah,
Aku mengalihkan hatiku ke bulan, tapi bulan bersinar di selokan. Dapat dikatakan bahwa istri Zain Sucipto sangat ingin mengejar cinta Cahya Renza, tapi dia putus asa, dan pada akhirnya dia menikahinya dengan putus asa. Karenanya, Zain selalu hidup dalam bayang-bayang Cahya Renza. Ngomong-ngomong, ayah Tama juga pasti orang yang paling dibenci Zain Sucipto dalam hidupnya. Raya Sucipto mengetahui peristiwa masa lalu ini dengan sangat jelas, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan putra Cahya Renza suatu hari nanti. Selain itu, yang lebih tidak terduga adalah dia akan memiliki begitu banyak cerita dengannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.